Aimas, sebuah kota kecil yang terletak di antara perbukitan. Kota ini terkenal dengan mangga yang lezat dan legenda harta karun tersembunyi. Cerita kita menampilkan 3 sahabat, Maya, pemberani dan penuh rasa ingin tahu, Samuel, pintar dan banyak akal, dan Timmy kecil, anjing setia mereka dengan penciuman yang tajam. Mereka sering bermain bersama, tawa mereka menggema di kebun mangga. Di suatu sore musim panas yang terik, saat mencari tempat berteduh di bawah pohon mangga favorit mereka, mereka tak sengaja mendengar kisah seorang kakek tua. Dia berbicara tentang harta karun bajak laut yang hilang yang tersembunyi di suatu tempat di Aimas. Banyak yang telah mencari, bisik Pak Tua itu, tetapi hanya yang layak yang dapat menemukannya. Kata-katanya memicu semangat petualangan di hati anak-anak itu. Kemudian pada hari itu, saat bermain di loteng Maya, mereka menemukan sebuah peti tua berdebu. Di dalamnya terdapat gulungan perkamen diikat dengan pita yang pudar. Itu adalah peta. Dengan tangan gemetar, Samuel membuka ikatan pita dan membentangkan peta di lantai. Peta itu tua dan rapuh, menunjukkan simbol-simbol aneh dan gambar-gambar yang pudar. Timmy menggonggong dengan semangat, mencakar-cakar peta. Dia tampak sama bersemangatnya dengan harta karun seperti teman-teman mudanya. Anak-anak itu sangat gembira. Ini pasti peta harta karun bajak laut. Jantung mereka berdebar-debar karena tak sabar. Petualangan akan segera dimulai. Keesokan paginya, berbekal peta, beberapa makanan ringan yang dikemas oleh Ibu Maya, dan antusiasme mereka yang tak kunjung padam, ketiganya berangkat. Timmy memimpin jalan, mengendus tanah, mengikuti jalur yang ditandai di peta. Peta itu membawa mereka melewati hutan lebat, menyeberangi sungai yang deras, dan masuk ke lembah-lembah tersembunyi. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu penduduk desa yang ramah yang menawarkan mereka air dan berbagi cerita tentang harta karun yang hilang. Mereka menghadapi banyak tantangan. Suatu kali, mereka harus menyeberangi sungai yang deras di atas jembatan kayu yang goyah. Di lain waktu, mereka mengakali seekor monyet nakal yang mencoba mencuri peta mereka. Jauh di dalam hutan, mereka bertemu dengan seekor burung beo tua yang bijaksana bernama Koko. Koko bukanlah burung beo biasa, dia bisa bicara. Anak-anak itu memberitahu Koko tentang peta harta karun. Dengan binar di matanya, Koko berkata, "Aku tahu peta ini. Untuk menemukan harta karun itu, kalian harus memecahkan teka-teki yang tersembunyi di dalamnya." Anak-anak itu menyadari bahwa peta itu bukan hanya panduan, itu adalah teka-teki yang harus dipecahkan. Koko setuju untuk bantu. Bagaimanapun juga, Isa adalah burung beo yang sangat pintar. Dia membantu beringkam sehingga simbol-simbol aneh itu. Setiap simbol mewakili tengara yang mereka temui dalam sungai Dartbury. Bagian 5, Gua Keajaiban. Mengikuti peta dan menguraikan simbol-simbol dengan bantuan Koko, mereka tiba di kaki gunung berkabut. Peta itu dengan jelas menunjukkan sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun. Inilah dia, Gua Harta Karun. Air terjun itu deras, hampir menyilaukan. Tapi Maya melihat kilauan di balik air yang mengalir. "Lihat," teriaknya, menunjuk ke garis samar pintu masuk gua. Dengan tekad baru, memberake menerjang semprotan air terjun yang dingin dan menyelinap ke dalam gua. Gua itu gelap dan lembab, tetapi saat mereka itu afanikan diri, mereka disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Bagian 6, Terjebak. Gua itu berkilauan dengan ribuan kunang-kunang menerangi ruangan yang dipenuhi artefak kuno, koin emas dan permata berharga. Itu lebih luar biasa daripada yang pernah mereka bayangkan. Tapi kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Gemuruh mengguncang gua dan pintu masuk tempat mereka masuk mulai tertutup. Batu-batu besar berjatuhan menghalangi satu-satunya jalan keluar mereka. Mereka terjebak, kepanikan mengancam menelan mereka. Timmy merintih, "Mereka aku terjebak di sini selamanya." Teriak Maya, "Anung Joshua keteng menias." Bagian 7, Kebebasan dan Penemuan. Samuel yang selalu banyak akal melihat secercah cahaya redup di sudut. Itu adalah lubang kecil, hampir tersembunyi oleh bebatuan yang jatuh. "Jangan khawatir," katanya, "kita bisa melarikan diri lewat sana." Menerobos lorong sempit itu, mereka merangkak inci demi inci menuju cahaya. Timmy, kecil dan lincah, pergi lebih dulu memimpin jalan. Akhirnya, mereka keluar, selamat dan sehat, ke gundukan berumput yang bermandikan cahaya matahari terbenam yang hangat. Melihat ke belakang,
mereka menyadari bahwa lubang itu mengarah ke sisi lain gunung. Mereka selamat, tetapi harta karun itu terperangkap selamanya di balik longsoran batu. Atau benarkah? Bagian 8 Harta Karun Aimas. Saat mereka duduk di sana mengatur napas, Maya melihat sesuatu yang setengah tersembunyi di bawah semak-semak. Itu adalah peti kayu kecil, diukir dengan rumit dan diikat dengan logam. Ini pasti dia, harta karun yang sebenarnya. Mereka dengan bersemangat membuka peti itu. Di dalamnya, terletak di atas hamparan beludru merah, terdapat liontin emas yang indah. Liontin itu berisi potret miniatur seorang anak laki-laki dan perempuan, senyum mereka secerah matahari. Pada saat itu, mereka mengerti. Harta karun yang sebenarnya bukanlah emas atau permata, tetapi cinta dan kenangan yang diwakili oleh liontin itu. Itulah pengingat bahwa beberapa hal jauh lebih berharga daripada kekayaan materi. Bagian 9, Awal yang baru. Mereka kembali ke desa, bukan sebagai petualang kaya, tetapi sebagai anak-anak yang diperkaya oleh pengalaman luar biasa mereka. Mereka berbagi cerita mereka, menekankan harta karun sejati yang telah mereka temukan, persahabatan, keberanian, dan pentingnya menghargai kenangan. Liontin itu sekarang menjadi simbol petualangan mereka menemukan tempat khusus di kamar Maya. Kisah mereka menjadi legenda yang dibisikkan di antara anak-anak Aimas, sebuah pengingat bahwa petualangan terbesar seringkali adalah petualangan yang membawa kita kembali ke rumah. Adapun Koko, ia menjadi selebriti lokal, ketenarannya menyebar luas. Lagi pula, tidak setiap desa dapat membanggakan burung beo yang bisa bicara yang membantu memecahkan misteri harta karun Aimas yang hilang.